Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku sebangsa dan setanah air, masihkah belum percaya bahwa Ba'alwi atau habaib bukan dzurriyyah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Bagi yang masih percaya bahwa habaib dzurriyyah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, pertanyaannya, bisakah mereka membuat kajian ilmiah yang bisa membuktikan bahwa habaib dzurriyyah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan bisa mematahkan tesis Kiai Haji Imaduddin Al-Bantani? Masihkah kita menutup mata, menutup telinga, membutakan mata hati sehingga kita tidak bisa melihat, tidak bisa mendengar, tidak cerdas melihat kenyataan yang ada bahwa bangsa Indonesia dalam cengkeraman dan sudah terhipnotis oleh doktrin-doktrin habaib sehingga tidak bisa menerima kebenaran. Yang ada hanya diam, takut walat, takut tidak mendapatkan syafaat, dan marah-marah apabila ada yang mengatakan bahwa habaib bukan dzurriyyah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Doktrin-doktrin habaib yang digunakan untuk membodohi umat Islam. Pertama, habaib mengaku bahwa mereka keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bahkan yang tidak percaya tidak mendapatkan syafaat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jawabannya tidak benar. Bahkan sebaliknya, apabila habaib dan para pengikutnya tidak sadar dan tidak tobat, maka merekalah yang tidak akan mendapatkan syafaat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, habaib mengatakan bahwa kualat tidak akan mendapatkan syafaat Rasulullah apabila pribumi tidak mentaati, tidak mencintai, tidak tunduk dan tidak taat sesuai kehendaknya. Jawabannya, doktrin semacam itu digunakan untuk memeras umat Islam bangsa kita. Yang ketiga, habaib majikan pribumi, artinya pribumi menjadi budak daripada habaib sehingga muncul hukum atau kesimpulan bahwa habaib bebas menikahi wanita-wanita pribumi dan sebaliknya habibah tidak boleh nikah dengan pribumi. Jawabannya, doktrin semacam ini seperti halnya orang-orang Belanda. Yang keempat, yang tidak percaya dengan habaib dihukumi kafir. Jawabannya, fatwa semacam ini sesat dan menyesatkan. Kelima, mengatakan bahwa Pulau Jawa Indonesia adalah pintu tarim. Pulau Jawa Indonesia milik Aulia Tarim. Jawabannya, ini bukti bahwa habaib penjajah mengakui bahwa Indonesia kepunyaan Aulia Tarim atau orang Yaman. Sekarang sudah jelas apa belum bahwa kaum Ba'alawi atau habaib tujuan utamanya merebut negara kita Indonesia yang kita cintai. Juga dengan perbuatan liciknya
mereka merubah makam, membuat makam palsu, merubah sejarah bangsa Indonesia, bahkan merubah sejarah NU dan Thariqah. Inilah bukti bahwa habaib adalah sama dengan Belanda ingin menguasai Indonesia. Ini bukti videonya. Pulau Jawa Indonesia ini dikatakan Bintu Darim, ini punyanya Aulia Darim. Kita pernah dengar dari para salihin bahwa Indonesia ini milik Aulia Darim. Presiden blok-blok udah menteri agamanya saudara sesat, kurang ajar, korinnya kacau, istananya menjadi istana iblis. Sekarang terserah panjenengan semuanya. Pertama, relakah negara Indonesia hasil perjuangan leluhur kita diakui oleh habaib atau klan Ba'alawi? Yang kedua, relakah presiden dan menteri agama dikatakan bodoh dan sesat? Alhamdulillah, presiden Indonesia masih orang pribumi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala nikmatillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala, amma ba'dah. Bapak Kiai Haji Fakih Mudawam, Ketua MUI Rembang, terima kasih atas nasihat pencerahan dari Bapak Kiai Fakih Mudawam yang sangat menyentuh hati kita sebagai pribumi Indonesia. Memang sangat benar sekali apa yang telah beliau sampaikan, bahwa habaib klan Ba'alawi yang ada di Indonesia ini sama saja dengan Belanda yang ingin menguasai Indonesia. Pesan dari beliau sangatlah menyentuh hati kita semua sebagai pribumi. Marilah kita semua sadar, ayo para pribumi sadar bahwa kita ini sedang dijajah oleh orang-orang yang mengaku sebagai keturunan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, akan tetapi banyak sekali doktrin-doktrin yang menyesatkan. Makam-makam palsu banyak dibuat, sejarah dirubah, sejarah Indonesia, sejarah Thariqah, dan sejarah NU. Mereka tidak lain seperti Belanda yang ingin menguasai Indonesia. Hanya saja mereka ini dengan kedok agama. Di antara beberapa poin yang saya catat dari beliau, Bapak Kiai Haji Fakih Mudawam, Ketua MUI Rembang, ini bisa saya simpulkan bahwa bisakah mereka yang masih mengaku dan yang masih percaya kalau habaib ini adalah keturunan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk membuktikan, untuk membantah, mematahkan tesisnya Kiai Haji Imaduddin Usman. Sampai saat ini belum juga ada yang bisa menjawab tesisnya Kiai Haji Imaduddin Usman, baik dari para habaib sendiri ataupun para pendukung dan muhibbinya. Kemudian, masihkah kita belum sadar bahwa kita ini selama ini telah terhipnotis oleh doktrin-doktrin para habaib yang takut tidak akan mendapatkan syafaat dari baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam karena tidak mengakui mereka sebagai keturunan dari baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Juga beberapa doktrin dari para habaib yang telah disampaikan oleh Bapak Kiai Haji Fakih Mudawam ini juga benar sekali. Itu bukan hanya omongan belaka, tetapi ada faktanya, ada jejak digitalnya. Di antaranya Habib yang mengaku sebagai keturunan dari Rasulullah SAW
Maka bagi orang yang tidak mau mempercayainya, dianggap oleh mereka tidak akan mendapat syafaat dari baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini jawabannya adalah tidak benar. Justru para habaib jika tidak segera sadar dan jika tidak segera bertobat, merekalah yang tidak akan mendapatkan syafaat dari baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang kedua, Habib mengatakan bahwa kualat tidak akan mendapatkan syafaat apabila tidak mentaati, tidak mencintai, tidak tunduk, dan tidak taat kepada para habaib dengan sesuai kehendak yang mereka inginkan. Ini dijawab langsung oleh beliau bahwa doktrin itu digunakan untuk memeras umat dan memeras rakyat. Kemudian habaib itu adalah majikannya pribumi. Habaib boleh bebas menikah dengan pribumi manapun yang diinginkan, tetapi pribumi tidak boleh menikah dengan syarifah. Ini adalah tidak ada bedanya dengan Belanda. Kemudian yang kelima, bahwa Pulau Jawa ini dikatakan adalah pintunya Tarim. Indonesia, Pulau Jawa ini adalah miliknya Aulia Tarim. Ini adalah sebagai bentuk penjajahan. Mereka ingin mengakui negara Indonesia, negara yang kita cintai ini sebagai milik mereka. Tidak lain tujuan dari mereka adalah untuk menguasai negara kita, negara Indonesia yang kita cintai ini. Pesan terakhir dari beliau, Bapak Kiai Haji Fakih Mudawam, sangatlah menyentuh hati. Relakah kita sebagai rakyat dari Indonesia memberikan hasil perjuangan para leluhur kita diakui oleh mereka, para habaib atau klan Pahlawi yang mengaku sebagai keturunan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, akan tetapi mereka belum ada buktinya kalau mereka itu benar-benar keturunan dari baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah beberapa poin yang telah disampaikan oleh beliau, Bapak Kiai Haji Fakih Mudawam, Ketua MUI Rembang. Sangat terima kasih. Itu sangat menggugah dan menyadarkan kita semua sebagai pribumi. Ayo kita semua sadar dan bangkit. Selama ini sedang dijajah secara agama, secara spiritual oleh mereka, yaitu yang mengaku sebagai keturunan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tetapi mereka belum terbukti benar bahwa mereka adalah keturunan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.